dalam sebuah karya sastra, apa yang harus dilakukan, apa yang harus khususnya ketika meneliti dalam teori psikologi ya, psychoanalysis. Oke, ya, saya itu tadi. Sekali lagi, walaupun kita tahu teori psikologinya, teman-teman jangan sampai menggunakan teori ini juga untuk judging people ya, karena sekali lagi itu juga kalau kita melakukan judgment pada orang, itu juga adalah salah satu proses psikologi kita sendiri yang harus kita analisa sendiri ya. Kita harus kenali sendiri bahwa kalau kita conflicting with others, kenapa sih kita harus sampai conflicting with others? What happened? Nah, kemudian dalam karakter misalnya ketika kita nonton film, membaca cerita misalnya, dan kemudian kenapa karakter ini mungkin usia berapa, usianya sudah 20-an atau usia 30-an atau 40-an misalnya. Kemudian dia konflik dengan siapa yang usianya mungkin berbeda atau usianya sama. Bagaimana latar belakang kehidupan. Jika ada cerita latar belakang kehidupan masing-masing orangnya misalnya, itu mungkin kita sudah juga bisa meneliti, oh kira-kira kehidupan sosialnya dulunya mungkin seperti ini. Ada proses yang mungkin ada stages yang mungkin tidak terlewati dengan baik, bisa saja. Itu. Ya, oke, ya, walaupun tetap saja sekali lagi stages ini sekali lagi hanyalah sebuah teori sekali lagi karena penelitiannya si Erik Erikson di sini adalah ya, so lebih banyak bicara tentang identity crisis nantinya, lebih banyak crisis, teman-teman. Kalau mengenal teori mengenal kata-kata identity crisis, krisis identitas misalnya, ada teorinya Erik Erikson ini. Ya, di sini kalau di sini dituliskan he coined the term identity crisis, which is a turning point in one's life that may either strengthen or weaken one's personality. Ya. Pada titik kehidupan kita atau setiap karakter dalam karya sastra, dalam setiap karakter ya, itu memiliki pasti akan ada turning point ya. Ada di mana kita akan ada di titik mungkin in your life you will feel certain kind of crisis ya, yang mungkin juga akan memperkuat teman-teman, yang biasanya pasti akan berusaha untuk memperkuat teman-teman. Tapi juga bisa jadi weaken your personality. Ya, di situ yang kemudian teman-teman harus mulai sadari, ini kira-kira pada titik ini konflik apa yang terjadi, apakah ini akan menguatkan saya atau melemahkan saya misalnya. Itu melemahkan bukan berarti hal yang salah juga, but probably it's the process ya, mungkin ada prosesnya emang seperti itu. Pada proses itu kemudian ya, yang namanya proses tidak segala sesuatunya harus baik terus kadang-kadang. Dan itu yang ya we should understand ya, we should really understand about that. Yeah, so he is a psychoanalyst, anthropologist, karena dia belajarnya antropologi juga, maka dari itu yang dia teorinya teori sosial juga. Ya, psychohistorian and medical school professor. Even though he had no college degree of any kind. Intended his theory personality to extend rather to repudiate Freud's psychoanalysis and to offer a new way of looking things. Ya, memang caranya Erik Erikson di sini dia berusaha untuk memberikan perspektif yang berbeda, perspektif yang berbeda pada teorinya Freud. Ya, so apa yang dilakukan oleh Erik Erikson di sini adalah dia teorinya adalah is a reflection of his own background. Karena dia orangnya suka seni, karena dia orangnya suka jalan-jalan, experiences with varied culture and a lifelong search of his own identity.
Ini adalah proses kalau dalam sebuah teori penelitian misalnya ada sebuah teori yang teori kualitatif misalnya dalam penelitian kualitatif itu kita bisa menjadikan diri kita sendiri sebagai objek penelitian sebenarnya. Objek penelitiannya dia dalam si Erik Erikson dirinya sendiri ya, bagaimana dia mencari identitasnya sendiri. Dan kemudian itulah kalau teman-teman nanti sudah sudah belajar atau kuliah sampai S2 S3 misalnya, this happen ya dalam penelitian kualitatif itu kemudian bisa mengikuti kehidupan seseorang dari kecil sampai dewasa misalnya, walaupun tentu saja tidak mungkin, itu pasti penelitiannya terlalu lama ya, tapi sekali lagi itu bisa saja terjadi ya, itu karena ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Erik Erikson pada dirinya sendiri ya, dalam menemukan identitasnya sendiri, sambil dia juga belajar tentang budaya-budaya yang ada yang dipelajarinya. Itu. So then ya, di sini ada sedikit introduction. Yeah, so an understanding of Erikson's 8 stages of psychosocial development requires awareness of several basic points. The word psychosocial, sekali lagi, the word psycho relates to mind, brain, and personality, while social means the external relationships and the environment. Biopsychosocial, in which bio it means biological. Yeah, so ini adalah hubungan antara biologi, psikologi, and sosial ya, sekali lagi perkembangan kita secara biologis, perkembangan anak secara psikologi, dan kemudian perkembangannya juga berhubungan dengan keadaan sosial, bagaimana society juga mempengaruhinya. Yeah. The theory is a basis of broad or complex discussion and analysis of personality and behavior. Yeah. So pasti hubungan antara personality and behavior, and also facilitating personal development of self and others. Yeah. Dan this is the basis ya. This is dasarnya adalah di sini. This can help the teacher. Nah, ini tentunya kalau kita sebagai pengajar ya, atau kita sebagai peneliti, becoming more knowledgeable at the same time understanding of the various environmental factors that affect his own and his students' personality and behavior. Karena ini saya ngambil slide-nya dari kelas pendidikan psikologi pendidikan ya. Ini juga sangat penting. Kalau teman-teman juga nanti masuk dalam dunia pengajaran, nah this is psikologi pendidikan, mengenal psychosocial development ini juga sangat penting. Anak-anak kita sebenarnya usianya sedang apa sih, apa yang belum selesai misalnya, apa yang bisa kita bantu untuk menyelesaikannya, atau paling tidak apa yang bisa kita arahkan supaya anak tersebut bisa menyelesaikan stages-nya of development-nya. Karena yang namanya development ya tadi, perkembangan pada usia tertentu mungkin harus sudah melewati menyelesaikan stage tersebut ya. Itu. Okay, so sebentar. Yeah. Okay. Ya, di sini this is the introduction. Sekali lagi, this is dasar-dasar teorinya. Tentu saja bicara teori psikologi, teori perkembangan biologis juga dalam artian bagaimana perkembangan anak pada usia tertentu misalnya. Nanti ada teori-teorinya sedikit dihubungkan dengan teorinya Freud. Dan ini juga sangat penting untuk teman-teman kenali kalau teman-teman khususnya nanti masuk dalam dunia pengajaran atau mengenal anak-anak, mengajar anak-anak SD, SMP, SMA misalnya, yang kemudian mereka ya masuk pada stages, certain kind of stages. So growth takes place according to epigenetic principle, which states that the person development is predetermined. Sudah predetermined means sudah ditentukan ya, memang walaupun
tentu saja masih ada kadang-kadang ada bagian yang tidak bisa terlewati dengan baik. Also in every stage in life there is an interaction of opposites. Nah, tentu saja kalau menurut teori ini selalu ada opposites. Selalu ada kebalikan. Conflict between a syntonic, a harmonious element, and dystonic, a disruptive element. Di sini di dalam prosesnya nanti teman-teman akan mengenal ada yang syntonic and dystonic, ada yang harmonious and disruptive, ya. So pada proses tersebut di sini salah satu contohnya ada trust and mistrust. Dalam satu stage di sini akan ada dua hal ini yang muncul. Erikson condition that people must have these two experiences in order to grow. Ini dia menurut Erikson orang must have these two experiences in order to grow. At each stage of conflict between the two elements, a person develops an ego quality or strength or basic strength, develops hopes behind conflicts that allows a person to move to the next stage. So once again, at each stage of this conflict between the two elements, we as a person develop an ego quality or strength or basic strength. Ya, ego quality di sini lebih kepada basic strength di sini ya. Kita akan salah satu contohnya di sini develop hope. This is only an example. Nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Having hope is actually an ego quality, is a strength, is a basic strength. Dan kemudian karena memiliki hope di sini, kemudian kita allow the person to move to the next stage. Yeah. So in dealing with the conflicts, each stage have a core pathology in which a person has a tendency to develop the opposite strength. That, for example, develops withdrawal. Ya, sekali lagi pada stage tersebut pasti akan ada hal yang positif, tapi juga ada hal yang the opposite, bisa dikatakan negatif, walaupun sekali lagi kadang-kadang withdrawal pun bisa menjadi sebuah strength juga, dalam artian sekali lagi bukan berarti kita harus melewati semua proses ini semuanya benar-benar misalnya, tapi ada kadang-kadang dalam hidup kita ada sebuah titik yang kita kadang-kadang harus mundur dulu, tapi kemudian untuk maju lebih baik misalnya, itu juga bisa saja terjadi. Kadang-kadang memang kita harus masuk dalam krisis memang, ya. Kalau di dalam teori pendidikan yang saya pelajari ya, apalagi saya tentang kesibukan saya tentang experiential learning, salah satu teori yang saya pelajari tentang dalam dunia pendidikan adalah yang namanya experiential learning, ada yang namanya crisis in learning, bahwa kadang-kadang ya seorang pengajar, saya sebagai pengajar kadang-kadang ya harus memberikan krisis, memberikan krisis pada kalau dalam kegiatan organisasi saya misalnya, ketika saya berorganisasi dengan pertukaran pelajar saya misalnya, saya kadang-kadang berikan krisis pada anak-anak, bisa nggak sih mereka menyelesaikan masalahnya itu ya, dan kemudian kalau mereka bisa menyelesaikan masalahnya ya bagus, kalau mereka tidak bisa menyelesaikan masalahnya bagaimana kita sampai pada tahap apa misalnya tidak bisa menyelesaikan masalahnya misalnya, dan ya pasti mereka akan mencari bantuan dan berusaha untuk berusaha mencari bantuan tersebut, karena sekali lagi it's related about society to how we deal with the society too. Yeah. Yeah. So there's always the opposite strengths ya. Tadi tentunya ada yang syntonic, pasti juga ada dystonic tadi. Harmonious and apa tadi bahasanya? Ya, disruptive. Okay. So these stages of development never lose the sight of biological aspect of human development. He believes that the events of early stage
but ego is shaped by multiplicity of conflicts and events, past, present, and future, that causes an individual to experience identity crisis. And this is not a catastrophic event, but rather an opportunity to maladaptive or adaptive adjustment. Ya, so sekali lagi karena akan terjadi identity crisis, selalu akan ada identity crisis pada diri kita sebagai manusia, ya, karena banyak sekali konflik, once again, past, present, and future. Di masa yang lalu mungkin sedang pernah ada konflik yang belum terselesaikan, kemudian sekarang juga ada konflik dalam diri sendiri dengan orang lain dan lain sebagainya, and of course in the future you will have more conflicts too. Yeah, so that's why we experience identity crisis once again, and this is not a catastrophic event. Sekali lagi ya, this is not a catastrophic event, but once again this is an opportunity to maladaptive or adaptive adjustment. Akan ada proses adaptasinya memang, ya, ketika misalnya dalam akan ada titik-titik di mana kita pasti akan ada proses yang mungkin adaptasinya masih belum komplit. Namanya once again manusia pada satu titik tertentu, sekali lagi mungkin masih dalam proses beradaptasi, bahkan pada titik sekarang pun misalnya usianya sudah berapa misalnya masih dalam proses beradaptasi juga. Bukan berarti kita sudah benar-benar sudah melewatinya ya. So if you remember teori-teori psikologi Freud, Lacan, dan Jung misalnya, bahwa selalu akan ada teori-teori tersebut, teori perkembangan itu kan selalu masih akan dalam ketika sudah dewasa pun masih akan selalu akan ada berulang-ulang terus, masih akan ada berulang-ulang terus. Itu yang teman-teman juga harus sadari juga. Nah, di sini ketika mengenal teori ini juga itu juga yang terjadi. So, stage yang pertama adalah infancy. Ya. Pada stage yang pertama ini tentu saja yang teman-teman mungkin ingat adalah kita oral stage kalau menurut teorinya Freud ya. Di sini menurut perkembangan dalam teorinya Erik Erikson di sini pada umur 0 sampai 1 tahun, walaupun kalau dalam teorinya Freud itu 0 sampai 6 bulan ya. Terakhir teorinya Lacan ya. 0 sampai 6 bulan itu yang kemudian ya, so teorinya berbeda-beda, sekali lagi perlu diingat ya. Yeah. Nah, so in this stage yang dipelajari oleh seorang balita adalah trust versus mistrust. Yeah. The first stage is infancy, is approximately the first year or a year and a half, sampai 1,5 tahun. Yeah. The goal is to develop trust without completely eliminating the capacity for mistrust. Selalu kalau kita belajar trust, pasti kita akan belajar mistrust. Ya, itu yang terjadi. Bukan berarti kita kalau sudah belajar trust, kita tidak belajar mistrust. Tidak, kita biasanya. Kita kalau sudah belajar trust, kita juga belajar tentang mistrust. Ya. If the primary caregivers like the parents can give the baby a sense of familiarity, consistency, and continuity, then the baby will develop the feeling that the world is a safe place to be, that people are reliable and loving. Ya, ini juga yang kalau bicara tentang karakter-karakter yang mungkin memiliki trauma atau memiliki psychological problem, yang kalau nanti teman-teman baca novel untuk karya sastra yang lain misalnya, dan kemudian melihat bahwa apakah masa kecilnya, sekali lagi pentingnya masa kecil kita adalah itu tadi ya, di sini kalau dalam proses ini
bahwa ketika keluarga itu sudah intinya adalah memberikan yang terbaik, namun kemudian dalam prosesnya apakah keluarga tersebut memang mampu untuk memberikan a safe place. Apakah orang memang menyayangi misalnya, atau ya itu tadi, menyayangi atau tidak. Itu. But of course, nah di sini dalam proses ini yang terjadi adalah proses adaptasinya, ya. Mungkin adalah prosesnya bisa jadi incomplete, dan kemudian akan ada malignansinya. Nanti akan saya jelaskan sedikit tentang proses maladaptation and malignansinya. Bentar. Malignansi bahasa Indonesianya adalah ya, kalau di sini diterjemahkan dalam dictionary.com, malignancy, this feeling or showing ill will or hatred, feeling or showing ill will or hatred, very dangerous or harmful or influence or effects. Ya, kita bicara mengenai hal yang negatif sebenarnya. Kalau dalam memang akan apa? I don't know. Pasti ada ya anak bayi, kalau kita anak bayi yang merasa karena merasa tidak percaya dengan orang misalnya, kemudian dia menunjukkan kebencian misalnya, menunjukkan kebencian pada orang lain. Itu dia mungkin lebih percaya pada orang tuanya, ya bisa jadi, atau lebih ketergantungan dengan orang tuanya, tapi kemudian tidak percaya dengan orang lain, misalnya ketika digendong dengan orang menangis atau marah-marah atau apa, so that happens, ya. So trust and mistrust di sini yang sangat yang terjadi. Itu. The basic strength, if the proper balance is achieved, ya, antara trust and mistrust di sini harus ada memang pastinya. Ya. Proper balance is achieved, the child will develop the virtue of hope. Nah, ini yang ternyata hope di sini sudah dikenalkan atau sudah diajarkan secara tidak sadar, unconsciously. Kita sudah belajar tentang hope sejak bayi. Stage 2, yeah. So early childhood, we have muscular or anal stage, ya. Kemudian 2 to 3 years old, kita belajar kontrol, kita belajar mengenal diri sendiri di sini. Di sini kita belajar tentang autonomy versus doubt. Yeah, in this stage, yeah, the baby or we begin to make choices and express his will. If encouraged, he develops a sense of autonomy and independence. In this stage, Erikson believes, kalau teman-teman itu tadi kita bicara mengenai autonomy and independence ini, apakah anak kecil usia 2-3 tahun di sini mulai sudah bisa mandiri, dalam artian ya tadi, karena bicara mereka harus belajar tentang kontrol, mereka harus tahu intinya proses pembelajaran seperti apa. Kan pasti ada anak-anak kecil yang sudah belajar untuk melakukan segala sesuatu sendiri, walaupun bukan berarti segala sesuatu. I mean, what is it? Makan sendiri, pegang sendoknya misalnya, atau tidak harus selalu menggeret-geret ibunya misalnya, tidak harus selalu menggeret-geret bapaknya misalnya. Dia sudah belajar jalan sendiri, belajar berjalan, so that's once again autonomy and independence. In this stage, Erikson believes that the child may develop a sense of doubt and shame. Nah, ini juga pada titik ini juga anak belajar keraguan and shame, manifested in feeling of worthless and incompetence.
Karena ketika ada terjadi kegagalan, misalnya apa yang dilakukan, kemudian dia merasa malu, dia kemudian merasa ya the worthless and incompetence, tidak memiliki kompetensinya. We should keep in mind that even something as innocent as laughing at the toddler's efforts can lead to the child feeling deeply ashamed and doubt his and her abilities. Ini sampai sekarang pun sering terjadi ya sebenarnya ketika kita mentertawakan kegagalan seseorang ya. Ya, itu kalau teman-teman belajar pasti pernah kan belajar bahasa Inggris di kelas kemudian pronunciation-nya aneh kemudian malu ditertawakan. This happens ya. Ya, the feeling of doubt and shame di sini sudah kita pelajari sejak kecil. Kita mungkin bisa saja itu mungkin sering terjadi ketika kita kecil misalnya, ketika sampai dewasa kok masih merasa malu untuk menunjukkan kemampuannya. Ya, itu yang bisa dilihat ya pada diri kita ya. Itu somehow, but once again bisa saja ketika masih kecil sang anak ini sering sekali ditertawakan ketika jatuh belajar berjalan kemudian jatuh misalnya ditertawakan misalnya, padahal seharusnya being encouraged ya, harusnya tidak ditertawakan, seharusnya ya encouraged, harus didorong misalnya. Itu yang kemudian kita sebagai orang tua kadang-kadang lupa tentang hal tersebut. Ya, dan nanti kalau teman-teman jadi orang tua ya, di sini usia 2-3 tahun di sini ya jangan suka mentertawakan anak kecilnya ya atas kesalahannya ya. So kalau dia melakukan kesalahan ya I don't know, silakan nanti pelajari sendiri. Tentu saja nanti akan ada maladaptation and malignancy yang nanti akan saya jelaskan lagi di bagian akhir. The basic strength, if you get the proper positive balance of autonomy and shame and doubt, you will develop the virtue of willpower or determination. Nah, kalau misalnya balance-nya ada ya, walaupun sekali lagi tadi yang saya katakan bahwa di dalam tadi ini adalah autonomy and doubt. Autonomy and doubt ini bicara tentang keraguan, autonomy, belajar independence-nya, tapi kemudian juga ada belajar tentang keraguannya juga. Misalnya kalau balance-nya cukup, misalnya maka dia akan belajar tentang namanya determination. Yang kalau saya melihatnya, kalau zaman sekarang orang sudah mulai kehilangan ini, entah karena apakah memang masa kecilnya ya ketika ada orang yang ya tadi putus asa misalnya, atau apalagi ya kadang-kadang kalau saya bayangkannya dengan mahasiswa usia teman-teman ya, yang kadang-kadang saya melihat perseverance-nya, determination-nya yang kadang-kadang agak kurang ya, walaupun that's a process of life ya, teman-teman juga harus belajar juga. So talking about willpower and determination. Ya, I know life is hard ya. Kadang-kadang apalagi kalau bimbingan saya biasanya, bimbingan saya kadang-kadang mahasiswanya agak takut-takut biasanya ya. Udah saya baik hati loh. Iya. Oke. Iya, ya seperti itulah. Makanya kadang-kadang saya menguji, saya melihat mahasiswa bimbingan saya kalau skripsi itu kadang-kadang ini determination dan willpower-nya anak-anak ini kok menghilang, ini kemana ini? Mereka menghilang kenapa ini? Punya masalah masing-masing pastinya. Yeah, but of course, tentu saja ketika nanti mengerjakan skripsi teman-teman, ya tadi how will you prepare, how will you have your determination and willpower, ya apakah kalau dikit-dikit sudah having doubt yourself misalnya, takut ya, kita pasti akan takut dengan takut salah, takut apa dan sebagainya, tapi ya salah itu
sebuah kesalahan adalah sebuah bagian dari diri kita kan ya. Namanya manusia pasti berbuat kesalahan. Ya, maka dari itu there's always a process of learning. Okay, so that is the second stage. Yeah. If you have any question though, you can chat. You can also raise your hand. You can also ya, mungkin teman-teman juga sedang memiliki adik yang usianya 2-3 tahun, 1 tahun tadi misalnya, atau sekarang pada stage yang berikutnya di sini, mungkin sambil bisa diperhatikan kira-kira mereka sudah selesai nggak ya, atau mungkin kita sudah sebagai orang yang lebih tua pernah melakukan kesalahan pada adik-adik kita nggak ya, mentertawakan mereka misalnya, membuat mereka jadi patah hati misalnya. Kemudian apa sih yang seharusnya kita lakukan supaya paling enggak ya proses mereka lebih bisa berjalan dengan lebih baik lah. Menurut teorinya ya, menurut teorinya. Walaupun sekali lagi hidup kita nggak bisa sesuai dengan teori ya. Oke. Okay, so at this stage, the third stage is play age, is locomotor and genital age. Ketika si anak sudah mulai, ketika si anak sudah mulai mengenal gender, sekali lagi sudah mengenal, kalau dalam proses ini anak-anak sudah masuk pada Oedipus kompleks, phallic stage misalnya, sudah mengenal perbedaan gender, kemudian di sini juga ada dalam proses ini anak-anak belajar tentang initiative and guilt, initiative versus guilt. Rasa bersalah ini juga kadang-kadang memang harus diajarkan juga. Sekali lagi, kalau tadi bicara tentang doubt, ya sekali lagi kita harus belajar tentang doubt, kita harus belajar tentang mistrust. Kita tidak percaya pada semua orang, ya. Kita harus percaya dengan orang yang kita sayangi misalnya, tapi kita tidak percaya dengan orang yang bukan orang tua kita misalnya. So that's percaya, tapi jangan sampai tidak percaya dengan orang tua sendiri, itu yang kemudian perlu dipertanyakan. Ya. Kemudian dalam stage berikutnya tadi ya, autonomy autonomy and doubt itu misalnya tadi ya memang harus belajar tentang keraguan-raguan ya, ragu-ragu, but that's a process of learning. Anak harus melalui keraguan-raguan dan kemudian untuk memiliki autonomy. Independence tadi, sense of independence-nya ada itu. Oke, dan ya sekali lagi harus belajar tentang keraguan-raguan bahwa iya itu yang proses yang harus diberikan pada anak-anak. Dalam stage yang berikutnya di sini seperti tadi yang saya katakan, initiative and guilt, rasa bersalah pun harus diajarkan juga. Ya, so because once again this a child begins to explore his social and physical worlds, discovering what he can accomplish. Ya, anak-anak pada usia segini misalnya biasanya mulai berteman, mulai mungkin ada yang sudah masuk playgroup misalnya, atau ya taman kanak-kanak terlalu early sebenarnya. Tapi intinya sudah mulai berkehidupan sosial, mengenal dengan orang lain, punya teman-teman misalnya. This time, according to Erikson, is a time for developing sense of initiative or positive attitude toward of personal accomplishment. Egonya mulai muncul di sini, mulai pamer dia bisa apa, dia bisa apa. Yeah, there's a positive attitude. Yeah, kalau that's positive, bisa dianggap sebagai positive attitude ya. There's a personal accomplishment. Dia bisa makan sendiri, dia bisa sikat gigi sendiri misalnya. So ini yang juga kita harus memperkenalkan ya pada anak-anak atau adik-adik kita yang usianya sudah segini. So at this time, the child gradually becomes aware of the various roles, social roles represented by his environment. Mulai mengenal social role-nya, yang lain-lain selain bapak dan ibu, juga ada kakak, juga ada teman, juga ada guru misalnya, ada bibi, dan lain sebagainya. In this view, according to Erikson, the basic influence during this period in the child's families who can help him learn to be responsible for his behavior and actions. Ini juga sang anak harus belajar tentang tanggung jawab. Ya, prosesnya itu setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing ya, walaupun
pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin anak usia segini biasanya akan sering banyak bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, kenapa seperti ini. Ya, ya memang sudah usianya seperti itu ya, mereka sedang belajar hal tersebut. Namun yang perlu diajarkan saja pada usia segini adalah tentang responsible of his behavior and actions. Kita mulai belajar tentang ya tadi tanggung jawab. Proses karena dalam society saja yang biasanya terjadi adalah kita pasti akan sering mengganggu teman-teman kita biasanya kita. Entah kalau dalam gambar sini yaitu tadi lah kayak apa menarik rambut kakaknya misalnya, marah-marah dan lain sebagainya. Kalau rasa apa tadi guilt, rasa bersalahnya. Nah, rasa bersalah anak kecil kalau merasa bersalah kan kadang-kadang tidak tahu sebenarnya ini rasa bersalah. Mereka mungkin merasa malu, mereka malah ekspresinya dilampiaskan dalam marah misalnya karena rasa bersalah itu tadi. Iya, itu yang terjadi. Jadi kita pun kadang-kadang tidak sadar dengan rasa bersalah dan kemudian apa yang kita ekspresikan, kita mengekspresikannya dengan cara negatif biasanya akan menjadi seperti itu. That's something that once again dalam prosesnya kita belajar memproyeksikan rasa bersalah dengan cara marah itu kita sudah belajar hal tersebut sejak kecil sebenarnya. Gitu. Namun ketika itu terjadi ketika dewasa secara tidak terkontrol, ya itu yang apa ya bisa saja memang proses apa tadi inisiatifnya ya responsible-nya itu yang mungkin masih dalam proses dewasa ini kita masih belajar ya, kita belajar untuk bertanggung jawab sebenarnya. Salah satu contoh yang kemarin ketika yang viral ibu-ibu marah-marah itu yang kemudian mereka sebenarnya melampiaskan rasa bersalah mereka sebenarnya. Takut salah kalau dalam psikologi marketing, psikologi pembeliannya apa yang dibeli sebenarnya dia salah beli, bisa jadi dia salah beli, dia bisa jadi salah ya itu sebenarnya adalah kesalahannya sendiri sebenarnya, namun kemudian dia menyalahkan kurirnya, dia menyalahkan orang lain atau orang ketika apa yang dilakukannya misalnya ketika ibu-ibu yang marah di jalan itu misalnya sebenarnya dia salah kan, dia sadar dia salah, tapi kemudian yang dilampiaskannya dengan marah-marah. Itu that happens. Yeah. So of course a good balance antara guilt and initiative tadi itu yang kemudian maka anak sudah belajar tentang strength of purpose, akan ada tujuan dalam hidup ini, memiliki tujuan. Gitu. This leads to the psychosocial strengths of purpose. Okay, so anak-anak sudah belajar tentang cita-cita, tujuannya apa yang harus mereka berusaha mencari sesuatu, apa sih belajar menemukan tujuannya. Walaupun itu tujuan-tujuan yang terkecil misalnya, atau sampai tujuan yang paling impian cita-citanya, entah pengen jadi princess, pengen jadi pilot, atau pengen jadi presiden misalnya. So sense of purpose-nya sudah mulai ada. Okay, stage 4 is school age, which is 6 to 11 years old. This is a latency. This is industry versus inferiority in this stage. Now, namanya industry and inferiority. Industry means you have to develop skills. Kita belajar tentang skills tertentu, menambah technical skills, mulai belajar menulis, belajar membaca, belajar ilmu-ilmu yang lain misalnya. These child's words broadens, technical skills are learned, and feelings of competence enlarged. Kalau dalam inisiatif tadi sudah belajar, sekarang lebih berkembang lagi. Kemudian children enter the new world, to neighborhood and the school.
In this view, children come to believe that they cannot achieve according to their school, family, or peers. They sense of mastery will give way to personal inferiority. Nah, ini juga yang terjadi kalau misalnya tidak mencapai sebuah tujuannya, maka anak biasanya akan memiliki inferiority, merasa inferior. Apa bahasa Indonesianya inferior itu ya? Silahkan nanti dicari tahu. Thus, they become incapable of facing the transitory adolescent years which lie directly ahead. Nah, di sini yang kemudian ketika kita sebagai pengajar, kita sebagai, kalau teman-teman nanti mengajar anak-anak usia SD misalnya, ya, atau punya adik-adik dalam usia SD di sini, coba dilihat apakah lebih banyak apa tadi, industrinya atau inferiority-nya. Ya. Itu karena sekali lagi apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah ya encourage. Parents must encourage, teachers must care, and peers must accept. Ini yang kadang-kadang agak susah dengan orang-orang yang tidak mau menerima, sukanya mengkritik dan lain sebagainya, dan kemudian apalagi orang tua kadang-kadang yang suka membanding-bandingkan dengan kakaknya, dengan teman yang lain dan sebagainya. Itu adalah sebuah, menurut anak pada usia seperti itu bisa jadi itu adalah sebuah that's not an encouragement, that's not an acceptance juga. Bapak pada anak-anak usia segini yang mereka inginkan adalah encouragement, acceptance, ya, supaya mereka tidak merasa inferior. Nah, kalau misalnya teman-teman sampai sekarang pun misalnya merasa inferior misalnya, so this must be, ya, kalau saya pasti saya akan mengatakan saya menyalahkan orang tuanya ya. Ya, kalau sampai sekarang usia umur 20 teman-teman sekarang ini misalnya masih merasa inferior dan kemudian ya begitulah, that's the process of what you need to learn is that you need to learn how to become more industrious, ya, to become more positive about that. Mencari orang yang lebih accepting, ya, so that happens. Namun sekali lagi kalau dalam usia dewasa saja teman-teman diharapkan lebih independensinya lebih tinggi daripada usia SD seperti ini ya. Karena umur 6 sampai 11 tahun di sini mereka sangat membutuhkan encouragement, mereka sangat membutuhkan care dari gurunya, dan mereka juga membutuhkan acceptance of the peer. Bagaimana kita mengarahkan teman-temannya untuk bisa menerima, misalnya kalau memang terjadi ya anak ini memiliki kekurangan misalnya, ya bagaimana bisa menerima hal tersebut atau encouraging hal untuk bisa lebih baik lagi. Ya, so yeah, of course in the society tentu saja ketika terjadi inferiority itu yang akan menyedihkan, sedih, apalagi sang anak kemudian jadinya tidak suka berteman dengan orang lain karena merasa bahwa malu dan so merasa inferior. A happier thing is to develop the right balance of industry and inferiority. Emang, tapi sekali lagi itu bukan harus industri terus semuanya. Tidak, harus ada balance bahwa anak harus belajar inferiority juga. Ya. So akan ada bahwa mereka harus belajar ya kalau hal tersebut, kalau misalnya mereka mendapatkan kegagalan ya apa yang harus malu, enggak apa-apa malu, tapi kemudian how do you encourage them? Ya, so this should have balance ya. Ya, kalau dalam teori apa ya? Kungfu yin dan yang ya, yin dan yang itu harus balance ya. Mostly industry with just a touch of inferiority to keep us sensibly humble. Ini juga yang membuat kita menjadi humble. Kalau orangnya, ya emang sih kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang berusaha untuk, oh kamu harus menjadi nomor 1, ikut lomba apa, teman-teman mungkin mengalami hal tersebut ya. Dalam kegiatan saya pertukaran pelajar ini saya menemukan banyak sekali orang yang emang anak-anak yang industrinya sangat industri banget, harus
menang lomba ini, ikut lomba apa sejak SD dan sebagainya, kemudian industri. Benar-benar kalau bayangan saya inferiority-nya ya tidak terlihat, walaupun tentu saja ketika dalam wawancara kepribadian kami sebagai peneliti pewawancara biasanya akan berusaha mencari inferiority-nya seperti apa sih itu. Karena sekali lagi hal itu yang sangat penting supaya anak menjadi humble. Ya, itu. So this is called the virtue of called competency. Nah, maka dari itu kalau misalnya eh, dua hal ini seimbang antara industry and inferiority, maka at least sang anak belajar tentang kompetensi. Bahwa, oh iya, kompetensi saya berada di sini misalnya. Saya tidak kompeten pada hal tersebut, tapi saya kompeten di sini. Seperti itu yang nanti pada akhirnya teman-teman juga nanti sudah sekarang juga kan pasti akan sudah sadar bahwa oh iya saya kompeten di mana, saya tidak kompeten di mana. Walaupun tetap saja harus belajar. Ya, kalau saya sendiri pun kalau saya encouraging teman-teman yang mengajar misalnya masuk dalam dunia pendidikan ya harus bisa belajar teori-teori pendidikan yang bermacam-macam. Saya tahu teman-teman misalnya bisa mengajar atau memiliki kompetensi tertentu pada satu titik tertentu misalnya satu mata kuliah tertentu atau pelajaran tertentu misalnya, tapi kemudian tetap harus bisa belajar hal yang lain karena sometimes yes that is the important thing. That is also important in education especially. Nah kalau di dalam teori, kalau misalnya kita meneliti karakter misalnya, nah karakter-karakter yang melewati proses tersebut misalnya apakah memang mereka sudah melewati hal tersebut dengan balance misalnya. Kenapa saya nggak seorang karakter bisa menjadi inferior misalnya? So apakah memang society-nya memang tidak mendukung dia, jadi kayak menjadi hal yang conflicting, memang konflik dengan society tersebut. Itu. Nah, kemudian pada usia remaja, we have 12 to 18 years, you have identity and role confusion. You're trying to discover your identity, you have to discover your role within the society. Ya, kemudian pada proses ini memang ada keadaan bingung. Kira-kira saya memang mau jadi apa, kemudian mulai tahu kekuatan karena sudah mulai mengenal kompetensinya misalnya kan maka itu mulai masuk dalam identity formation crisis. Who am I and what can I do when I become an adult? Ini yang kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya secara tidak sadar kita tanyakan setiap hari pada saat kecil, pada saat usia tersebut. Untuk karya sastra banyak sekali karya sastra yang contohnya kalau saya mengatakan novelnya Harry Potter saja lah. Novelnya Harry Potter masuk pada level psychosocial crisis, identity crisis, dan identity formation crisis di sini. Itu yang struggle-nya di sini benar-benar kalau dalam novelnya Harry Potter misalnya ya teman-teman bisa melihat sendiri struggle-nya seperti apa. Karena dia mulai bingung dengan dirinya, misalnya saya sebenarnya jadi apa sih? Apakah saya jadi saya di society ini tidak diterima, saya di society ini kok jadi diminta untuk menjadi pahlawan misalnya, padahal saya masih kecil, saya membutuhkan kasih sayang, saya membutuhkan dan lain sebagainya. So, identity crisis-nya. Kalau dalam novelnya Harry Potter itu ya cukup sangat jelas identity crisis-nya. And then his struggle is based on not only societal demands, demands of the society, sekali lagi karena sudah masuk dalam dunia sosial, maka pasti akan ada demand of the society, but also the pubescent age, karena sudah mulai sudah mulai masuk dalam puberty, sudah mulai tadi mengenal diri sendiri, sudah mulai dewasa, dan kemudian tuntutan orang lain pada usia segini itu juga
tentang tanggung jawab lah, tentang banyak hal. Namun kemudian yang terjadi tentu saja kita juga permasalahan dengan biological problem di sini. Teman-teman yang mohon maaf kalau yang ibu-ibu mungkin sudah mulai menstruasi misalnya, sudah mulai mengenal harus tahu misalnya, oh iya ternyata saya harus berhijab misalnya, atau belajar tentang yang laki-laki juga belajar mengontrol diri sendiri misalnya, bagaimana mengenal teman wanita dan lain sebagainya. So the peer group now becomes an essential source of general rules of behavior. Maka dari itu teman di sini akan menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kita berteman dengan siapa? Ya, mungkin di masa SMP, SMA bisa menjadi masa yang traumatik ya bagi orang karena tidak punya teman, bisa saja ya, atau temannya itu, atau mungkin temannya banyak misalnya, bisa jadi karena sekali lagi tadi karena peer group-nya itu yang bisa jadi teman-teman cocok dengan temannya atau bisa jadi tidak cocok dengan temannya. So that happens. Kemudian ya proses adaptasinya tentu saja ya nongkrong dengan teman-teman misalnya, ya yang terjadi sekarang anak-anak SMA ngopi nongkrong sambil main game, mabar dan lain sebagainya. This is a process of identity and role confusion. Tentu saja, namun kalau misalnya terjadi malignancy, itu juga akan menjadi hal yang buruk juga. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. The virtue, if you successfully negotiate at this stage, you will have a virtue of Erikson called fidelity. What? Ada yang tahu bahasa Indonesia fidelity? Bentar, saya carikan fidelity. Kamu saya bahasa Inggris lah ya. Loyalty, faithfulness. Ya, so kalau antara identity and role confusion di sini, kalau misalnya semuanya balance misalnya, maka yang terjadi adalah fidelity atau kepercayaan. Teman-teman bisa dipercaya oleh temannya, teman-teman bisa mempercayai faithfulness-nya. We have to di sini namanya loyalty. Ya, you have loyalty with friends. Pada akhirnya mungkin ya kalau belajar loyalty-nya emang pada saat usia-usia tersebut. Young adulthood, yang sekarang mungkin teman-teman sudah mulai masuk ya, misalnya umur 19 sampai 40 tahun, ya di awalnya umur 19 tahun, di sini bicara tentang intimacy and isolation. Stage di sini sangat lama, ya karena memang prosesnya bisa jadi sangat lama. Teman-teman mungkin bisa jadi pada usia 19-20 pun masih pada level tadi yang sebelumnya, identity and role confusion bisa jadi, ya karena masih belum punya pekerjaan, masih belum menemukan identitasnya seperti apa, misalnya nanti ketika lulus mau jadi apa juga bingung, so mungkin masih dalam proses role confusion juga, identity and role confusion juga, tapi kemudian juga mulai berusaha untuk trying to find a relationship with another person. Ya, so kalau misalnya tidak memiliki sense of intimacy, kalau misalnya tidak mendapatkannya, biasanya akan ada sense of isolation akan muncul di sini. Such attitude is reflected in the ability to trust others in a close or intimate manner. Ya, ini memang adalah proses yang terlewati ya, yang harus dilewati orang ya. Kalau misalnya tidak sense intimacy-nya tidak tercapai, misalnya akan terjadi sense of isolation, mungkin juga itu yang terjadi pada saya ya, karena kenapa saya single ya. Oke. Sense of isolation. But if you successfully negotiate with this stage, you will instead carry with you the rest of your life the virtue Erikson calls love ya. Walaupun tentu saja bukan berarti ya, ketika Anda isolation itu tidak memiliki cinta, ya tentu saja pasti
tahu lah apa maksudnya cinta itu seperti apa. Ya, even though of course mungkin kalau misalnya tidak memiliki hubungan misalnya, ya mungkin sense of isolation-nya yang akan berkembang. But once again, bukan berarti orang yang sense of isolation tidak memiliki what is the meaning of love. Ya, so itu yang kemudian pada usia-usia seperti Anda atau mulai nanti Anda umur apa 30 tahun misalnya, teman-teman masih single misalnya, ya that's the process of life ya, sekali lagi. Dan kemudian but at least you're trying to discover what is the meaning of love. Itu yang terjadi. Ya, so jika terjadi negosiasi yang baik misalnya, dan you have such kind of relationship dengan menikah dan kemudian punya anak, walaupun kemudian sekali lagi dalam pernikahan bisa jadi terjadi perceraian, bisa jadi apa misalnya, tapi tetap saja kita belajar tentang cinta itu apa. The seventh stage is adulthood, 40 to 60 years old, generativity versus stagnation. Di sini, nah banyak sekali karakter-karakter dalam karya sastra juga yang kalau konflik antar generasi misalnya, antara anak dengan orang tua misalnya. Nah, orang tua pun bisa jadi dalam proses sebenarnya generativity versus stagnation. These middle years of stage comprise the productive years of adulthood. Pada usia-usia segini memang harus produktif biasanya. In this stage, the individual's productivity is gauged by contribution to his family and to society. Ya, memang berusaha ditunjukkan dengan cara kontribusi dengan keluarga dan juga pada society. Kalau maka dari itu bagaimana orang tua kita berusaha untuk membiayai anaknya sekolah, itu adalah salah satu proses di sini sebenarnya, berusaha untuk bahwa saya masih produktif, saya bisa membiayai anak-anak saya bisa untuk memberikan kontribusi bagi keluarga, bagi society pun bisa berusaha untuk berguna bagi society juga. So, according to Erikson, the person who fails to develop the sense of generativity becomes preoccupied instead with his personal needs and interests. With his personal needs and interests, with a sense of self-absorption. Kalau orang yang gagal mulai proses ini, maka dia akan terlalu self-absorbed, ya, terlalu mungkin bisa jadi overthinking pada dirinya sendiri juga misalnya. Terus apalagi ya, kita preoccupied with his personal needs and interests, terlalu banyak ya dengan personal needs and interestnya dengan dirinya sendiri. Walaupun sebenarnya sekali lagi tentang dalam productivity ini apa tadi teorinya, generativity and stagnation di sini. Yang terjadi adalah sang orang di sini harus memiliki role, memiliki kontribusi bagi keluarga dan juga society. Itu. Yeah, so the virtue, but if you are successful at this stage, you will have capacity of caring that will serve you to do through the rest of your life. Bahwa you will have, kalau misalnya teman-teman nanti melalui dengan baik misalnya sudah belajar menyeimbangkan antara generativity and stagnation, belajar menyeimbangkan antara ada hal yang memang saya harus berikan pada orang lain, saya harus memiliki, tidak segala sesuatu harus kita berikan pada orang lain juga, tapi kita juga kan harus tetap saja harus mengenal we have personal needs too, right? Tapi kemudian jangan sampai terlalu personal needs saja tanpa harus memberikan pada orang lain, juga yang menjadi hal yang salah. Kalau dua-duanya seimbang, so you will have the virtue of caring. The last part, the last stage is old age and maturity, which is ego integrity or versus despair. Ya, di sini ketika emang usia sudah 60 ke atas, yang terjadi adalah kadang akan terjadi rasa putus asa memang, ini karena teman-temannya sudah banyak meninggal biasanya. Dan the person comes to terms with the temporal limits of his life. It is the fulfillment of culmination. Apakah kita sudah menjadi orang yang berhasil? Itu juga yang menjadi sebuah pertanyaan. Apakah berkeberhasilan tentunya akan menjadi hal yang sangat
personal ya, individual ya, bukan berarti harus apakah sudah kaya raya, mungkin itu adalah menjadi tujuan ya, bisa jadi. Apakah sudah jadi profesor atau sudah jadi apa dan sebagainya, itu juga menjadi ya, so that's your goal itu tadi. Teman-teman nanti silakan juga memikirkannya sendiri ya. Ada karakter-karakter yang masuk di dalam karya sastra atau film yang memang pada stage ini ya, yang kemudian apakah mereka memang it is the achievement of a sense of integrity, identification with mankind. If a person, however, develops an attitude of regret and fear at the end of life, then a sense of despair emerges instead. Ya, kalau misalnya dia merasa banyak sekali kesalahan yang terjadi dilakukannya di masa muda misalnya, dan kemudian merasa regretting dan terlalu takut ya kita we live with fear ya sebenarnya ya, kita tahu bahwa kita hidup dengan rasa takut, misalnya takut mati, takut apa dan lain sebagainya, but once again, apakah ketakutan ini juga akan occupying us at the end of our lives, itu juga menjadi pertanyaan. Ya, so yang harus kita lakukan adalah tentu saja ya, kalau according to Erikson ya, menurut teorinya Erikson di sini ya, you have to have a sense of integrity ya, bahwa apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah orang tua kita lakukan itu sudah baik, sudah cukup sebenarnya, dan memiliki resulting from identification with mankind, bahwa kita sebagai anak misalnya pada orang tua kita, ya bagaimana kita bisa mengapresiasi orang tua kita seperti apa supaya mereka tidak memiliki regret. Ya, itu. Ya, tentu saja someone who approaches death without fear has the strength Erikson calls wisdom. Di sini. Nah, kemudian summary. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tadi. So, stage 1 tadi ya, trust and mistrust tadi ya, adalah bicara tentang trust and mistrust. Can I trust the world? Pertanyaannya adalah seperti itu. Kemudian yang relationship-nya paling dekat adalah dengan mother. Kemudian di sini bicara tentang support, provision, basic needs, continuity, lack of support, deprivation, and consistency. Ini juga yang terjadi bekas sejak kecil, anak tidak memiliki support. Ada memang dalam proses salah satu mungkin beberapa orang dari kita yang memiliki pengalaman yang seperti ini, mungkin apakah orang tua kita tidak ada, apakah memang kita memang diasuh oleh nenek kita misalnya, dan kemudian bisa dikatakan ada terjadi lack of support and inconsistency, dan kemudian proses trust and mistrust di sini menjadi proses yang kurang seimbang. Ya, maladaptation-nya akan menjadi sensory maladjustment, adjusting sensory-nya tidak terjadi maladjustment ya, bahasa Indonesianya apa itu ya, maladjustment, kemudian maladaptation-nya, tapi kemudian kalau ke hal yang terburuk terjadi akan menjadi withdrawal. Sang anak ini secara psikologi dan juga secara fisik mungkin terjadi penurunan ya, penurunan mentalnya itu. Now stage 2 tadi adalah autonomy versus doubt. So can I control my own behavior? Ini juga adalah yang berhubungan dengan parents relationship-nya. Bicara tentang judicious permissiveness and support, tentu saja bicara tentang support orang tua juga. Apakah diizinkan atau tidak, kemudian atau mungkin kadang-kadang orang tua terlalu overprotect dengan lack of support, dikit-dikit takut jatuh, takut apa dan sebagainya, padahal ya itu tadi, harus kadang-kadang anak kecil juga harus belajar tentang jatuh, harus belajar tentang rasa sakit itu seperti apa, dan itu yang bisa jadi orang-orang tua, kadang-kadang banyak orang tua yang mungkin kita anaknya nggak boleh jatuh, anaknya nggak boleh sakit ya, that happens. Dan kemudian strength-nya, jika tadi strength-nya adalah hope, sekarang strength-nya adalah will, keinginan ya. Saya memiliki keinginan willingness, impulsivity yang kemudian kalau di sini, karena kalau ini tidak maladaptation-nya akan terjadi impulsivity ya,
kita pun kadang-kadang sampai sekarang masih kadang-kadang impulsif ya. Dan kemudian kalau yang menjadi hal yang buruk terjadi akan jadi compulsion. Ya, kemudian apa tidak bisa dikontrol intinya kalau compulsion di sini ya. Kalau impulsif mungkin masih bisa dikontrol, tapi compulsion itu sudah tidak bisa dikontrol kadang-kadang. Itu. Kemudian ya the next stage is initiative versus guilt. Can I become independent to my parents and explore my limits? Misalnya ini berhubungan relationship-nya dengan family. So encouragement and opportunity is the issue is encouragement and opportunity and lack opportunity and negative feelings. Jadi pada usia segini harus banyak encouragement sebenarnya, tapi juga di sisi yang lain kadang-kadang masih harus juga ditunjukkan ini nggak boleh, ini tidak dibetulkan misalnya. So harus anak kecil harus belajar tentang guilt juga di sini. Maka dari itu mereka akan belajar tentang purpose, kemudian maladaptation-nya akan ruthlessness di sini. Kadang-kadang anak-anak jadi kasar, kadang-kadang anak jadi pemarah, bahkan sampai pada level inhibition. Ya, yang kalau misalnya hal tersebut apa tidak terselesaikan ya intinya. Kalau kita sebagai orang tua tidak memberikan encouragement yang baik intinya atau memberikan pendidikan yang baik tentang rasa bersalah itu tadi misalnya akan terjadi inhibition. The next stage, nah ya stage 4 di sini adalah I'm sorry. Yeah, so can I master the skills necessary to survive and adapt? Ya, di sini orang yang sangat berpengaruh adalah orang yang sangat berpengaruh di sini adalah friends, school, teachers, friend, neighborhood, karena tadi usia sekolah SD di sini. So di sini maka itu sebagai pendidik harus memberikan adequate training, sufficient education, and good models. While kalau ternyata pada usia segini tidak bersekolah atau misalnya mendapatkan guru yang I don't know, kadang-kadang kita juga mendapatkan guru yang tidak menjadi model yang baik misalnya, itu juga ya akan menjadi lack of direction. Yang kemudian sebentar ini saya kok nggak ke saya sebentar, let me view. Oke. Ya. Ya, industry inferiority, industry inferiority, kemudian ada competence yang kemudian kita pelajari, dan kemudian kalau misalnya ini tidak dalam proses perjalanannya kita akan melalui narrow virtuosity, kita merasa inferior, tapi kemudian kalau sampai terlalu dalam atau terlalu buruk, misalnya akan terjadi inertia. Ini bisa menjadi topik penelitian karya sastra dan psikologi inertia pada salah satu kasus kasus anak-anak misalnya itu. Kemudian stage 5 we have puberty and adolescence. Who am I? What are my beliefs, feelings, and attitudes? Kemudian di sini orang yang mempengaruhi kita adalah peers, group, and influences. Ya, social media juga mulai di sini ya. Kemudian internal stability and continuity, well-defined sex models and positive feedback di sini yang kita pelajari, ya. Walaupun secara hal negatifnya kita belajar confusion of purpose, unclear feedback, ill-defined expectations. Ini kita juga banyak belajar pada usia-usia remaja. Kita bingung ini tujuannya ngapain, kemudian feedback yang tidak jelas misalnya, atau harapan yang ekspektasi yang tidak investasi yang I don't know, tidak ill-defined. How do you translate ill-defined ya? Identity and role confusion tentu saja di sini phase-nya
fidelity itu yang kita harapkan untuk kita dapatkan, tapi kemudian yang mungkin akan jadi fanaticism, teman-teman sudah mulai belajar ngefan dengan artis Korea, ngefan dengan artis ini dan sebagainya. You have models karena sudah belajar, sudah memiliki model, ya, ada yang dianggap sebagai sex models atau bahkan role models di sini ya. Namun kemudian kalau hal itu tidak terjadi dengan baik akan jadi repudiation. And then stage 6, you have young adulthood. Tadi, can I give fully to myself to other? Can I give fully of myself to others? Kita bicara tentang bagaimana fungsi kita sebagai orang yang lebih dewasa pada orang lain, pada keluarga, kepada society misalnya. Di sini kita bicara tentang lovers, friends, work, connections. Ya, yang kita harapkan dapatkan adalah warmth, understanding, and trust. Tapi kemudian yang terjadi mungkin bisa terjadi loneliness and ostracism. Karena sekali lagi inilah prosesnya intimacy versus isolation. Yang kita pelajari di sini adalah love, namun tentu saja kita kadang-kadang akan melalui proses promiscuity, sampai pada akhirnya terjadi, kalau yang negatif terjadi exclusivity. Ya, itu. And then the last part is what can I, ya kalau usia 40-60 tahun, what can I offer succeeding generations untuk anak-anak misalnya. So kita bicara tentang children and community. So pada usia seperti ini yang dipelajari adalah purposefulness, productivity, and lack of enrichment and regression. Itulah hal yang tidak diharapkan terjadi, but that may happen. Ya, yang dipelajari pada proses generativity and stagnation ini adalah care. Ya, prosesnya melalui overextension, namun kemudian kalau hal yang buruk terjadi adalah rejectivity, bahwa terjadi rejectivity di sini. The last stage, 60 to death, ya, old age and maturity di sini adalah ego, integrity versus despair. Kemudian di sini yang pertanyaan yang umum terjadi adalah have I found contentment? Apakah saya sudah puas dengan kehidupan saya? Apakah dengan pekerjaan saya? Dan kemudian kita bicara tentang society and the world, lebih luas lagi society and the world di sini. Sense of closure and unity and direction, kalau sudah positif biasanya akan belajar bahwa yes, ya sudah selesai, saya sudah nyaman, saya sudah bahagia. Namun kemudian di sisi yang lain ada lack of incompleteness juga, lack of completeness and dissatisfaction, itu yang berusaha untuk tidak terjadi. Wisdom adalah hal yang berusaha untuk diraih, prosesnya biasanya akan melalui proses presumption memang, namun kemudian yang tidak diharapkan terjadi adalah proses disdain di sini, lawan kata dari wisdom tersebut. Itu. So, I'm sorry. Yeah, so that is the introduction to stages of Erik Erikson's psychosocial stages of development. Jadi setiap karakter dalam karya sastra biasanya akan tertulis usianya berapa. Misalnya teman-teman juga bisa mulai meneliti topik-topik tadi, misalnya apakah rejectivity atau disdain, presumption, overextension, wisdom, and care. Ini bisa menjadi topik-topik yang bisa kita berusaha ditemukan dalam karya sastra tersebut, karakter-karakter tersebut. Apakah karakter tersebut sudah dalam, contohnya misalnya pada usia young adult misalnya, atau yang adult, novel-novel yang adult misalnya, usia umur 19-20-an misalnya, mereka apakah memang prosesnya adalah proses menemukan cinta? Apakah proses intimacy versus isolation misalnya? Itu yang bisa bagaimana society menemukan karakter atau membuat karakter tersebut menemukan love misalnya. Atau apakah terjadi inclusivity, exclusivity misalnya. Seperti itu yang bisa sangat diteliti dalam karya sastra, karena sekali lagi karya sastra tersebut ketika kita bicara tentang konflik,
Ya, konfliknya tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga konflik dengan orang lain, konflik dengan society. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita lebih banyak bicara tentang internal konflik ya, psychological conflict, internal konflik, tapi kemudian di sini kita bicara tentang external conflict, conflict with the society, dan dengan teori ini kita juga sudah bisa juga belajar tentang how this, I'm sorry, jam berapa ini? Ya, beri setelah ini selesai. Itu. So this theory once again can be used to analyze literary text ya. Teman-teman juga nanti kalau misalnya apa belajar tentang belajar tentang teori atau meneliti karya sastra misalnya sangat bisa menggunakan teori ini untuk sebagai psychoanalysis dalam salah satu penelitian psychoanalysis teman-teman dengan menggunakan teorinya Erik Erikson. Begitu. Ada pertanyaan? Saya persilahkan.